Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Teknik Pemisahan Kimia. Pada hari ini saya akan menyampaikan topik tentang elektroforesis ya. Jadi elektroforesis ini adalah salah satu eh, metode pemisahan kimia ya yang didasarkan karena adanya perbedaan muatan listrik ya. Elektro itu dari elektrik, elektrik itu dari listrik ya. Foresis itu pergerakan. Jadi elektroforesis itu adalah pergerakan molekul karena adanya pengaruh arus listrik ya. Nah, eh, bagaimana sih teknik elektroforesis ini eh, bisa digunakan ya untuk pemisahan kimia? Prinsip kerjanya seperti apa? Sistem instrumentasinya bagaimana? Kemudian aplikasinya untuk apa saja? Nah, kita akan bahas di dalam pertemuan ini. Ya. Oke, kita awali dulu dengan pengertian dari elektroforesis sendiri ya. Jadi elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan ya di laboratorium yang sering digunakan untuk memisahkan senyawa DNA, RNA atau protein ya, didasarkan pada ukuran dan muatan listrik ya. eh, Didasarkan pada ukuran masing-masing molekul dan muatan listriknya, electrical charge. Nah, di sini dalam proses elektroforesis itu biasanya akan dihubungkan ya media pemisahan itu ya biasanya ditempatkan dalam bentuk gel atau kertas, tapi kalau sekarang jarang yang menggunakan kertas ya, tapi kebanyakan menggunakan gel yang ditempatkan dalam suatu wadah ya, chamber gitu ya, yang dilengkapi dengan elektroda. Nah, di mana di situ nanti elektroda itu akan direndam dalam larutan buffer, kemudian diberikan arus listrik. Ya, arus listrik yang digunakan untuk arus listrik ini digunakan untuk memindahkan ya atau untuk memisahkan molekul eh, di apa dalam satu sampel itu dilakukan proses eh, pemisahan ya melalui media gel ya. Jadi ada proses pergerakan molekul yang nanti akan terpisah ya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, proses pemisahan ini biasanya terjadi dari ukuran molekul yang lebih besar itu akan tertahan ya, lebih posisinya ada di bagian atas, dan yang lebih kecil dia akan bergerak lebih cepat sampai ke posisi yang lebih jauh dari titik awal gitu. Sehingga di sini proses pemisahan itu disebabkan karena adanya pergerakan molekul dalam medan listrik ya yang diberikan apa, dari sumber apa namanya itu arus ya seperti power supply dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian daripada elektroforesis ya. Jadi elektroforesis adalah proses teknik pemisahan yang dilakukan untuk memisahkan senyawa DNA, RNA atau protein yang didasarkan pada perbedaan ukuran dan adanya muatan listrik. Nah, adanya muatan listrik ini menyebabkan ketika diberikan arus listrik, dia akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Prinsip dasar daripada elektroforesis ya, di sini ada pemberian arus listrik ya dengan voltase tertentu yang nanti akan mengalir melalui elektroda positif dan negatif ya. Nanti biasanya kan elektron itu dari kutub positif ke kutub negatif, dari kutub negatif ke kutub positif gitu ya. Nanti dia akan tertarik terus dan itu akan menyebabkan terjadinya pergerakan molekul. Jadi pergerakan molekul dalam gradien potensial dipengaruhi oleh muatan, massa,
dan bentuk molekul. Muatan, massa, dan bentuk itu berkaitan juga dengan ukuran, gitu ya, atau massa molekulnya, sehingga nanti akan terjadi perbedaan jarak tempuh, ya, masing-masing molekul dari titik awal sesuai dengan ukurannya masing-masing. Jarak tempuh itu disebabkan karena dia tertarik, ya, dalam medan listrik tadi. Jadi itulah prinsip dasar daripada elektroforesis, ya. Sekali lagi, elektroforesis adalah proses pemisahan molekul yang didasarkan adanya pergerakan molekul dalam satu medan listrik disebabkan karena adanya arus listrik yang mengalir, ya, dan muatan tersebut biasanya senyawa tersebut biasanya bermuatan listrik, ya, apakah positif atau negatif, sehingga nanti akan tertarik ke salah satu kutub atau elektroda. Disitulah proses proses pemisahan itu terjadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis elektroforesis, ya, atau tipe elektroforesis itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu eh, free elektroforesis dan zona elektroforesis, atau elektroforesis zona dan elektroforesis bebas. Kalau elektroforesis bebas ini biasanya dia ditempatkan dalam satu eh, media yang mungkin di situ ukurannya sangat sangat kecil, gitu ya, seperti apa namanya itu, ya, semacam tabung gitulah, ya, mungkin. Sehingga nanti di sini dia akan bergerak melewati eh, bagian daripada apa namanya itu, eh, medianya tadi, gitu ya. Nanti itu dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau bisa ke atas atau bisa juga ke bawah, tergantung dari ukuran dan eh, muatan masing-masing molekulnya, ya. Nah, ini disebut sebagai elektroforesis bebas atau free elektroforesis. Nah, sekarang ada juga yang disebut elektroforesis zona, ya, atau zona elektroforesis. Di situ ada media yang digunakan itu biasanya kertas, ya, paper elektroforesis, dan juga yang menggunakan selulosa asetat, ya, sama seperti kertas saring gitu. Dan yang terakhir ada yang menggunakan gel elektroforesis. Nah, yang paling banyak sekarang digunakan itu adalah gel elektroforesis. Nah, ini contoh elektroforesis kertas, ya. Jadi kalau elektroforesis kertas, medianya dia biasanya berupa kertas, di mana nanti ya, biasanya kertasnya kertas semacam kertas saring gitu, ya, yang agak tebal gitu. Ditempatkan di antara dua elektroda, jadi itu nanti akan dihubungkan dengan arus listrik di elektroda positif dan elektroda negatif. Kemudian nanti apa namanya itu, eh, si kertasnya itu nanti dijepit oleh eh, apa pipa, apa namanya tuh, kayak eh, glass plate, ya. Glass plate itu ya seperti ini, ya, apa namanya itu, kalau yang buat mikroskop itu, ya, slice gitu, yang untuk menyimpan sampel gitu, ya. Itu kaca yang ukurannya tipis, ya, beberapa mili, nanti ditempatkan di antara kedua kaca tadi, ya. Nah, kemudian eh, elektrolit, sorry, kedua elektroda direndam dalam elektrolit yang biasanya menggunakan larutan eh, garam atau yang mengandung muatan ion, ya, yang mengandung ion listrik, dan nanti akan diberikan eh, arus listrik dalam ukuran tertentu, ya. Misalnya pakai arus DC, ya, 45 volt, ya. Ukurannya tidak terlalu besar gitu. Nanti kan ada elektroda positif, ya, anoda, dan elektroda negatif katoda. Nanti dia akan bergerak sesuai dengan jenis muatan masing-masing analitnya, gitu ya. Kalau yang bermuatan negatif pasti dia akan bergerak ke kutub positif. Tapi kalau yang bermuatan positif dia akan bergerak ke kutub negatif. Ini contohnya dalam pemisahan asam amino, ya, atau protein yang ukurannya kecil. Biasanya kan mereka memiliki yang namanya muatan, apa ada
ada asam amino yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ada yang cenderung polar, ada yang cenderung non polar. Nah, masing-masing nanti akan memiliki perbedaan eh, apa namanya itu, perbedaan pergerakan ya, karena kekuatan ion dari masing-masing senyawa itu berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua yang sering digunakan untuk pemisahan eh, DNA ataupun protein ya, RNA atau protein, biasanya menggunakan teknik elektroforesis gel ya, atau gel elektroforesis, di mana molekul protein atau DNA itu akan ditempatkan dalam satu media gel, dan nanti gel itu akan ditempatkan dalam media buffer ya, dihubungkan dengan eh, elektroda yang nanti akan mengalirkan arus listrik ya dalam gel matrik tadi, maka akan terjadi proses pemisahan. Nah, gel ini biasanya dibuat dari apa sih? Nah, gel ini biasanya adalah merupakan polimer eh, rantai silang ya, atau cross-link polimer. Jadi polimer yang ada ikatan silangnya gitu yang ada. Sehingga dia memiliki porositas gitu ya. Kalau kita lihat ukuran molekulnya mungkin ya, dia akan membentuk jaring-jaring gitu ya kalau kita lihat secara mikroskopis itu menggunakan mikroskop elektron misalnya, maka gel itu akan kelihatan ya polanya itu seperti saringan molekul gitu ya, seperti saringan molekul ya, memiliki ukuran ya pori yang berbeda-beda tergantung nanti konsentrasi dari gelnya. Ya kalau mau kalau mau kecil ukurannya dipekatkan, kalau mau agak longgar tadi dikurangi ya apa namanya itu konsentrasi gelnya ya. Nah, di sini ada dua tipe yang sering digunakan dalam elektroforesis gel ini, ada yang namanya elektroforesis agarose, ada yang namanya elektroforesis poliakrilamid. Ya, kalau agarose biasanya banyak digunakan untuk pemisahan DNA, tapi kalau poliakrilamid gel biasanya digunakan untuk pemisahan protein. Nah, ini eh, beberapa contoh alat elektroforesis ya. Kalau untuk pemisahan protein biasanya kita sering menggunakan vertical electroporesis ya, atau yang sering kita kenal dengan nama SDS phase ya. SDS phase ini singkatan dari sodium dodesil sulfat poliakrilamid gel electroporesis. Jadi dia menggunakan polimer dari akrilamid atau disebut poliakrilamid sebagai media gelnya ya. Jadi poliakrilamid gel electroporesis. Kemudian ditambahkan dengan SDS, SDS-nya itu sebagai pemberi muatan ya, sodium dodesulfat. Nah, ini yang disebut sebagai yang sering kita kenal dengan elektroporesis vertikal ya, atau yang bentuknya eh, berdiri dari atas ke bawah gitu itu Pak. Namanya itu gelnya itu ditempatkan secara tegak lurus gitu ya, tegak dengan alas gitu. Jadi seperti yang terlihat di gambar. Ya, nanti sampel bergerak dari atas ke bawah, maka disebut vertical electroporesis. Tapi ada juga eh, yang sebaliknya, medianya itu ditempatkan secara horizontal, jadi dia ditidurkan gitu ya, bukan didirikan, tapi ditidurkan, sehingga dia bergerak dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu, atau sebaliknya ya, atau posisi dari sebelah kiri ke sebelah kanan, nanti gelnya sampelnya ditempatkan di sumur-sumur yang ada di sebelah kiri, nanti dia akan bergerak ke kanan. Itu yang disebut sebagai horizontal electroporesis ya. Media yang digunakan biasanya di sini adalah agarose. Kemudian yang ketiga ada yang namanya elektroporesis dua dimensi ya, atau 2D elektroporesis. Nah, elektroporesis dua dimensi ini sebetulnya di situ menggunakan dua jenis media ya untuk proses pemisahannya. Jadi sebetulnya ya medianya ya mungkin dia sama-sama menggunakan gel, tapi yang satu nanti prinsip pemisahannya adalah melalui isoelektropofusing ya, atau IEF. Jadi nanti akan ada perlakuan terhadap sampel berdasarkan perbedaan
pH ya, sehingga terbentuk apa namanya itu, protein yang nanti akan kalau dia berada di daerah titik selektifnya nanti dia akan eh, diam gitu. Tapi kalau dia bukan dari, karena muatannya kan sama ya, kalau eh, dia mencapai titik isoelektrik berarti protein itu tidak, muatannya sama dengan nol, jadi dia tidak akan bergerak ke kiri maupun ke kanan. Nah, maka disebut iso electrofocusing ya. Kemudian SDSW-nya tadi sudah disebutkan, sodium disulfat poliakrilamid gel elektrolyt. Jadi ini kombinasi dari eh, dua metode ya, metode berdasarkan perbedaan ukuran dan berdasarkan perbedaan titik isoelektrik. Nanti akan kita jelaskan ya teknisnya atau informasi detailnya seperti apa ya untuk masing-masing jenis elektroforesis. Nah, kita awali dengan yang elektroforesis apa namanya vertikal tadi yang disebut SDSP ya. Jadi SDSP ini singkatan dari sodium duodesil sulfat ya. Kenapa disebut sodium duodesil di sini karena ada eh, apa jumlah atom hidrokarbonnya ada 12 ya, CH3, CH2, 11, CH2, SO3-. Nah, SO3-nya itu adalah eh, sulfit ya, di situ ada yang berikatan dengan Na, jadi dia nanti membentuk muatan negatif ketika dilarutkan dalam air gitu ya. Karena Na-nya akan lepas ya. Ini sebenarnya sama seperti molekul deterjen ya. Molekul deterjen yang memiliki muatan polar dan non polar gitu ya. Yang polarnya yang ada di bagian kepala yaitu di gugus SO3-nya, yang non polarnya ada di bagian ujung sebelah kiri. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam apa namanya itu sampel yang akan dipisahkan tadi ya, kalau kita campurkan dengan SDS, maka fungsinya SDS itu adalah pertama dia akan mendenaturasi protein karena tiapnya sama dengan deterjen, dia akan merusak struktur protein. Nah, proteinnya nanti akan terbuka. Yang tadinya strukturnya 3 dimensi, jadi strukturnya menjadi random coil gitu, apa? Jadi kayak benang kusut lagi. Terbuka. Nah, nanti di masing-masing bagian luar protein itu akan dilingkupi oleh muatan negatif. Jadi dengan kata lain, penambahan molekul SDS ini akan mengcoating protein atau akan menyelimuti protein dengan muatan negatif. Sekali lagi, penambahan SDS ini ada fungsinya untuk memberikan muatan negatif bagi protein yang akan dipisahkan. Karena dia memang secara molekulernya bermuatan negatif ya SDS itu. Begitu dia berikatan dengan protein, maka seluruh protein itu nanti akan bermuatan negatif. Ya. Nah, karena protein itu bermuatan negatif, maka otomatis semua protein itu akan bergerak ke kutub positif, ya tidak ada yang bergerak ke kutub negatif, sudah bermuatan negatif. Tinggal nanti pemisahan itu sangat bergantung pada ukuran atau massa molekul. Karena semuanya sudah bermuatan negatif. Ya, yang akan terpisah itu proses pemisahannya didasarkan pada perbedaan ukuran. Ya. Jadi kalau di dalam proses elektroforesis ini beda ya dengan gel filtrasi. Kalau gel filtrasi kan yang besar keluar duluan, ya. Kalau di sini justru yang kecil yang akan bergerak lebih cepat. Dia akan, kalau kan kita masukkan sampel dari atas, ya di sini ada lubang-lubang untuk menempatkan sampel tersebut pel ya. Nah, nanti sampel ini akan ditarik ke kutub positif, kutub elektroda positifnya ada di bagian bawah, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, pergerakan molekul ini dipengaruhi oleh ukuran. Yang ukurannya lebih besar, dia akan tertahan di bagian atas, ya. Sedangkan yang ukurannya lebih kecil, dia akan bergerak lebih cepat. Sehingga nanti hasil daripada elektroforesis itu akan menghasilkan pita-pita dengan ukuran protein yang berbeda. Semakin ke bawah, berarti ukuran proteinnya semakin kecil. Ya. Nah, itulah prinsip dari pemisahan protein dengan SDS base. Ya. Nah, di sini biasanya hasil pemisahan itu sering kita bandingkan ya. Kalau dengan SDS base itu biasanya kita kalau ingin mengetahui
berapa sih bobot molekul dari sampel yang akan kita analisis. Contohnya sini ada lajur 1 adalah molekul standar, lajur 2 adalah sampel, ya, misalnya sampel yang sudah murni ya. Terus kita ingin tahu nih, sampel kita ini yang unknown protein ini berapa sih bobot molekulnya? Agar kita bisa mengetahui bobot molekul protein yang dimaksud, maka bisa kita bandingkan dengan standar protein yang ada di lajur 1. Apa yang dimaksud dengan standar protein? Standar protein adalah protein yang sudah diketahui ukuran atau bobot molekulnya. Jadi ketika kita lakukan elektroforesis, dia akan menghasilkan pita-pita dengan ukuran yang sudah diketahui. Ya, misalnya kita pakai standar protein merek apa gitu kan, di dalamnya ada protein miosin dengan ukuran 200.000, laktosidase 116.000 Dalton atau 116 kilodalton ya, glikogen fosforilase 97,4 kilodalton dan seterusnya ya, BSA, albumin, karbonik asid. Sampai yang paling kecil lisozim 14,4 kilodalton. Nah, ini semua protein ini kan sudah ada ukurannya. Karena dia standar, namanya standar berarti kan sudah diketahui ya bobot molekulnya. Jadi pada saat kita ingin menentukan bobot molekul dari sampel protein yang unknown tadi atau yang tidak diketahui, ya kita tinggal bandingkan aja. Pita protein kita nih jarak migrasinya dari atas ke bawah berapa, terus nanti kita plotkan dalam kurva kalibrasi, atau kalau secara kualitatif bisa aja kita lihat bobot molekul protein ini berarti di antara 31 sampai 45 kilodalton gitu ya. Antara itu misalnya kalau hanya secara kualitatif. Tapi kalau ingin menghitung sampai nilai kuantitatifnya ya berarti kita harus masukkan ke dalam kurva standar. Nah, ini contoh hasil pemisahan elektroforesis SDSP ya dari beberapa molekul. Jadi kalau dia sampelnya masih dalam bentuk campuran kompleks crude extract misalnya ya dari hasil isolasi molekul protein itu masih banyak sekali pitanya. Tapi dengan proses pemurnian misalnya pitanya bisa berkurang nanti tinggal sedikit. Nah, ini salah satu cara juga untuk menentukan kemurnian suatu isolat itu bisa dengan menggunakan elektroforesis. Jadi kalau ada pita-pita yang lain berarti senyawanya masih belum murni gitu kan. Satu pita ini menunjukkan satu protein gitu ya. Tapi kadang ada juga protein yang memiliki struktur oligomer gitu ya, atau dia lebih dari satu subunit, maka pada saat dielusi karena di sini proteinnya denaturasi, mungkin dia akan menghasilkan lebih dari satu pita. Walaupun itu dari satu protein, karena dia memiliki beberapa subunit atau rantai. Jadi ini adalah contoh hasil pemisahan protein ya dan karakterisasinya dengan SDSP. Lalu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi migrasi komponen protein dalam elektroforesis SDSP ya. Yang pertama tentunya waktu itu akan sangat berpengaruh ya dengan jarak migrasi. Kalau semakin lama kan berarti semakin jauh gitu kan pergerakannya. Tapi waktu itu juga kadang-kadang dibatasi, gitu kan tidak harus sampai seharian, mungkin 1 jam atau setengah jam ya itu sudah selesai gitu. Jadi pada saat partikel itu bermigrasi, dia akan memiliki kecepatan yang berbeda tergantung dari sifat difusi senyawa tersebut pada matrik ya. Difusi di sini maksudnya pergerakan molekul kan. Kalau yang ukurannya besar dia akan lebih tertahan di bagian atas dibandingkan dengan yang kecil. Jadi untuk memisahkan senyawa yang ukurannya lebih kecil mungkin membutuhkan waktu yang relatif lebih lama gitu ya, kan pergerakannya dia kan semakin ke bawah semakin. Nah, kemudian yang kedua selain waktu ya, kekuatan ion juga sangat berpengaruh ya, ke ionic strength atau sering disebut μ ya itu adalah setengah dari jumlah produk dalam kepekatan mol. Artinya ion-ion yang terdapat di dalam sampel tadi ya apa namanya itu, misalnya protein yang sudah bermuatan negatif tadi ya itu kan dia memiliki kadar yang berbeda-beda ya. Semakin besar kadarnya maka kekuatan ioniknya akan semakin semakin besar juga gitu kan. Sehingga di sini ada perhitungan ya bagaimana nilai kepekatan molar itu bisa dihitung dari apa namanya itu
ionic strength-nya atau, kekuatan ioniknya. Di mana mu sama dengan setengah kali S kali C kali V ya. C-nya itu adalah konsentrasi ion, dan V-nya itu adalah kuadrat valensinya. Jadi kalau misalnya ionnya bermuatan positif 2 ya berarti dikali 2 kali konsentrasinya. S itu adalah satuan untuk, koefisien migrasinya atau sedimentasi dari protein tersebut. Nah, ionic strength ini tentunya juga akan mempengaruhi kecepatan migrasi. Kecepatan migrasi meningkat bila mu-nya lebih kecil. Artinya, kalau misalnya protein itu punya muatan yang lebih sedikit, gitu kan, jadi akan, eee, eee, lebih tertahan gitu di dalam, fasa diam ya, dibandingkan dengan, kalau, kekuatan ioniknya, lebih besar gitu ya. Jadi, eee, kekuatan ionik ini, untuk masing-masing molekul kan berbeda-beda kan tergantung tadi konsentrasinya ya. Jadi di sini jelas, nanti ada pengaruh antara, jumlah zat dengan kecepatan, migrasi dari molekul, selain daripada ukuran molekul. Dan ini, berkaitan juga dengan konduktivitas larutan buffer ya. Konduktivitas larutan buffer karena dari situ larutan buffer-nya juga biasanya, memiliki, nilai konduktivitas tertentu, maka di situ ada pengaruh terhadap kecepatan migrasi. Makanya larutan buffer-nya juga harus dikondisikan ya dengan pH sekian, kemudian konsentrasinya sekian itu agar pemisahannya bisa efektif gitu atau efisien. Yang keempat adalah, suhu ya. Suhu di sini berkaitan dengan, konduktivitas larutan buffer ya, ketika dilakukan proses elektropolisis biasanya dia akan meningkat ya, konduktansi itu akan meningkat karena dia akan dialiri oleh arus listrik. Nah, konduktivitas ini meningkat, seiring dengan peningkatan suhu. Jadi pada saat elektropolisis biasanya karena adanya arus listrik maka media itu akan berubah, meningkat suhunya ya, akan lebih panas gitu ya, tapi kita harus pastikan ya, proses elektropolisis ini dijaga supaya suhu itu tetap konstan ya. Nah, maka, solusinya adalah berarti proses elektropolisis ini harus dilakukan dalam suatu media buffer ya, itu yang nanti akan mengkondisikan suhu di dalam, eee, itu proses pemisahannya gitu ya. Nah, konduktivitas larutan buffer ini sangat berkaitan juga dengan nilai konsentrasi gitu ya. Jadi nanti buffer itu harus dikondisikan sesuai dengan, eee, tujuan analisisnya. Jadi tidak tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer juga ya. Nah, biasanya panas yang timbul selama elektroproses itu biasa karena adanya efek Joule ya. Efek Joule itu karena adanya aliran listrik ya, biasanya akan menghasilkan efek Joule juga. Eee, jadi, eee, tadi 4 faktor itu yang memang paling dominan ya, dalam mempengaruhi proses, migrasi komponen tadi. Kemudian di sini, tahapan kerja ya atau proses, elektropolisis itu biasanya diawali dengan penyiapan gel ya. Di sini ada tempat cetakan gel atau disebut gel kaset ya. Itu kita siapkan, kemudian nanti sampelnya ini dibuat formulasi dulu ya, sorry bukan sampel, gelnya. Gelnya itu dibuat formulasi dengan konsentrasi buffer sekian persen, kemudian nanti, polimernya berapa persen ya, akrilamid bisa akrilamid, tergantung nanti konsentrasi yang kita inginkan. Kan apakah misalnya mau kan di sini ada 4 sampai 20% ya, biasanya sih yang sering dipakai ya 10 sampai 12% misalnya. Nah, itu nanti konsentrasi akrilamid yang diatur ya, berapa konsentrasi monomer yang ditambahkan agar dihasilkan konsentrasi sebanyak 12% dan itu ada hitung-hitungannya biasanya. Nah, kemudian di situ juga ada bis-akrilamid ya, bis-akrilamid itu adalah senyawa, cross linker-nya yang akan menghubungkan rantai antara akrilamid satu dengan akrilamid yang lain, kemudian nanti ada ikatan silangnya. Nah, biasanya untuk membentuk rantai polimer yang, eee, ya artinya untuk membentuk polimer yang cross link ini yang bentuknya seperti jari ya,
itu kan reaksinya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi ya. Jadi pada saat sampel akrilamid ini belum membentuk polimer, dia harus diinisiasi dulu. Nah, inisiatornya apa? Inisiatornya adalah amonium persulfat. Kemudian di situ nanti ada katalis juga, yaitu TMED ya. TMED itu singkatan dari tetraetil metilamid. Itu sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi. Nah, jadi pada saat kita campurkan senyawa-senyawa ini antara bahan baku polimer, kemudian buffer, kemudian inisiator dan katalis, maka nanti akan terjadi proses polimerisasi. Nah, setelah terbentuk polimer, nah gel kasetnya itu nanti kan gelnya itu akan mengeras ya. Jadi dia membentuk, tadinya kan cairan, dia akan berubah menjadi padat, ya, gel padat gitu. Nah, nanti gel kasetnya bisa dibongkar, dibuka, nanti baru gelnya dimasukkan ke dalam apa eh, eh, si chambernya tadi ya, atau tangki untuk menyimpan gelnya tadi. Nanti setelah itu ditambahkan dengan larutan buffer ya. Nah, larutan buffer itu biasanya juga tergantung nanti konsentrasi yang diinginkan. Ya, nanti sampel baru di loading ya. Saya menggunakan micro searing gitu ya, atau Hamilton searing. Jadi pelan-pelan kita masukkan. Dan di bagian lubang-lubang itu harus terendam dengan buffer ya. Dia harus ada di dalam larutan buffer. Nah, setelah itu baru nanti sampel setelah di loading baru dihubungkan dengan arus listrik ya. Dengan sumber power supply untuk memberikan arus listriknya. Nah, setelah itu baru nanti dijalankan. Nah, running electroporesis ini biasanya ya tergantung kebutuhan ya, tergantung dari jarak migrasinya mau sampai mana. Kadang-kadang setengah jam sampai 1 jam itu udah optimal biasanya, tidak lebih dari 1 jam. Nah, setelah dilakukan running, baru nanti tahapan terakhir adalah proses staining ya, atau pewarnaan dan penghilangan warnanya, sehingga nanti akan muncul pita-pita yang terlihat pada hasil tadi pemisahan berikut ya. Nah, ini contohnya kan pita-pita ini hasil pemisahan protein. Kemudian bagaimana sih reaksi polimerisasi yang terjadi dalam akrilamid ini ya? Jadi bisa dilihat di sini, ini ada senyawa akrilamid, kemudian adalah NN-bis metilen akrilamid yang sebagai cross linkernya. Jadi pada saat dia ditambahkan dengan inisiator tadi ada APS ya, dia akan membentuk radikal. Kemudian reaksi polimerisasinya juga dimediasi oleh katalis tadi, sehingga menghasilkan polimer dari akrilamid ya seperti ini. CH2, CH, CONH, yang CH2, CH, CONH. Ini kan NH2 ini kan akrilamid. Nanti nyambung lagi ke sini ya. Ya, tapi CH2-nya nanti ikatan lengkapnya putus ya, karena dia membentuk polimer. Yang di sini inisiatornya dia akan memutus ikatan lengkap sehingga dia akan membentuk radikal. Radikal ketemu lagi dengan radikal, maka dia akan membentuk polimer. Ya, nah polimer itu nanti bentuknya seperti ini, berongga dia, jadi tengah-tengahnya kosong. Gitu. Nah ini formulasinya yang mungkin bisa kita gunakan untuk pembuatan gel itu ada dua tipe ya, ada yang namanya resolving, ada yang namanya stacking. Resolving ini tempat proses pemisahan atau separating gel ya. Sedangkan stacking ini untuk buat preparasi untuk penempatan sampel ya di titik awal itu biasanya dibuat stacking gel dengan konsentrasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan resolving gel. Ini contoh di sini ada komposisi untuk stacking gel dari ada stacking buffer, kemudian akrilamid, APS, TMED, dan sebagainya. Nah, kedua jenis gel ini biasanya disiapkan secara terpisah. Jadi pertama kita siapkan dulu yang bagian bawah ya, nanti baru setelah dia mengering, baru bagian atasnya kita buat formulasi yang baru untuk stacking gel. Nah, setelah terbentuk gel kedua-duanya baru nanti sampel dimasukkan ya. Jadi stacking gel ini biasanya hanya fungsinya untuk sampel organisasi, jadi untuk menempatkan sampel di titik awal gitu ya, sebelum dilakukan proses pergerakan. Sedangkan pemisahan terjadi di dalam separating gel atau di resolving gel tadi. Jadi sebenarnya pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pH yang ada di atas. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan proses staining ya. Staining itu memberikan pewarnaan ya.
tentunya setelah ini dilakukan proses pemisahan ya, pemisahan nanti sampai 1 jam misalnya baru diangkat gelnya. Nah, setelah itu baru nanti diwarnai ya, diwarnai itu dengan menggunakan larutan staining ya. Isinya adalah asam asetat glasial, metanol, dan komasi Brilliant Blue 250R. Komasi Brilliant Blue ini adalah suatu pewarna yang sering digunakan untuk pewarna tekstil ya, tapi dia memiliki kemampuan berikatan dengan protein, sehingga nanti dia akan menghasilkan pita-pita seperti ini ya. Warna biru ini dihasilkan karena adanya interaksi antara komasi blue dengan protein. Nah, setelah nanti terbentuk baru dicuci sampai dia muncul warna putih. Tadinya kan dia warnanya biru gini ya, nanti sisa-sisa pewarnanya itu dihilangkan dengan proses pencucian atau yang namanya destaining ya. Destaining ini dia menggunakan asam asetat dan metanol. Jadi ini tahapan yang sering digunakan misalnya kalau kita ingin melihat komposisi protein dari dalam jaringan ya atau dari sel gitu ya. Biasanya ada proses lisis terlebih dahulu ya dari sel manusia atau sel hewan, itu dilakukan pemecahan sel. Nanti proteinnya akan keluar, nanti proteinnya ditambahkan dengan molekul SDS, nanti bentuklah SDS yang berikatan dengan protein dan bermuatan negatif. Nah, setelah itu nanti dilakukan proses pemanasan, terjadi denaturasi, jadi proteinnya nanti akan membentuk pita-pita sesuai dengan ukurannya. Setelah kita loading ke dalam alat elektroforesis, nanti dengan arus listrik dia akan bergerak turun, di mana nanti ukuran protein yang lebih kecil akan bergerak lebih dulu. Ini adalah contoh dari metode pemisahan dengan STS. Tahapan yang dilakukan untuk pemisahan. Nah, kadang dalam SDSP juga sering kita gunakan untuk penentuan bobot molekul protein ya. Di situ nanti diplotkan hubungan antara jarak migrasi sebagai sumbu X dan log bobot molekul dalam kilodalton sebagai sumbu Y. Nanti di situ akan dilihat ya nanti protein kita ada di mana dari kurva ini nanti bisa diketahui berapa nilai. Nah, itu untuk yang vertikal elektroforesis ya. Kemudian yang kedua tadi adalah horizontal elektroforesis. Sebelum kita jelaskan, mungkin ada pertanyaan terkait dengan vertikal elektroforesis tadi atau yang SDSP, apakah sudah cukup jelas? Sekali lagi, untuk vertikal elektroforesis, apakah ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang kedua itu ada yang namanya horizontal elektroforesis atau agarose elektroforesis. Biasanya karena dia menggunakan medianya agarose ya, maka disebut elektroforesis agarose. Nah, elektroforesis agarose ini sering digunakan untuk memisahkan DNA dalam satu matriks sampel untuk mendeteksi jumlah nukleotida atau untai DNA dalam satuan base pair ya, biasanya kan satuannya pasang basa gitu ya. Nah, elektroforesis ini akan bisa membedakan ukuran DNA yang memiliki panjang atau base pair yang berbeda, maka dia akan terpisah dengan menggunakan teknik elektroforesis. Ya, prinsipnya hampir sama dengan SDSP, cuman di sini medianya berbeda, yaitu menggunakan agarose. Agarose itu biasanya polimernya memiliki pori yang lebih besar ya dibandingkan dengan SDS, karena ukuran molekul DNA itu kan jauh lebih besar dibandingkan dengan protein ya. Kemudian bisa juga sih elektroforesis ini juga digunakan untuk mendeteksi jumlah nukleotida dari hasil amplifikasi PCR ya. Misalnya kalau kita bekerja di lab-lab yang menggunakan PCR untuk mengetahui, ini bukan real time PCR ya, PCR yang konvensional yang hanya dilakukan proses pemanasan, kemudian dilakukan proses annealing dan seterusnya. Nah, nanti hasil PCR itu biasanya dianalisisnya dengan menggunakan elektroforesis agarose. Karena kita nggak tahu hasil PCR ini apakah berhasil atau tidak, nanti bisa terlihat dari ada tidaknya untai DNA yang teramplifikasi.
Nah, biasanya kalau dengan elektroforensik akan terlihat nanti dia ukurannya di mana, berapa panjang rantai DNA-nya. Nanti bisa kita lihat dari hasil elektroforensik. Jadi di sini biasanya hanya untuk mengestimasi saja, artinya hanya untuk melihat ukuran relatif ya, bukan hasil ukuran yang lebih eksak atau yang kayak misalnya bobot molekulnya benar-benar valid gitu nilainya. Nah, ini enggak, ini hanya untuk gambaran secara relatif saja gitu. Artinya tidak sampai ke nilai yang sesungguhnya gitu ya. Tapi ya paling tidak bisa terlihat lah perbedaannya dari ukuran tersebut ya ada di mana. Nah, sekali lagi it is a rough estimate, itu artinya dia hanya untuk mengestimasi ya, menentukan kira-kira dia ada di daerah mana. Nah, untuk mendapatkan ukuran yang lebih pasti biasanya kita lakukan proses sequencing ya, sequencing atau penentuan urutan DNA. Nah, kemudian elektroforensik agarose juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber gen ya. Gen itu adalah bagian dari DNA yang mengkode protein ya, sehingga kita bisa mengetahui masing-masing gen itu memiliki ukuran berapa sih yang ada. Jadi sekali lagi ini elektroforensik agarose itu yang memiliki apa fungsi untuk pemisahan molekul DNA dan menggunakan medianya gelnya adalah agarose. Nah, agarose gel ini biasanya diambil dari high purified uncharged polysaccharide ya. Polysaccharide ini berarti kan dari karbohidrat polisakarida ya, yang tidak bermuatan. Nah, itu biasanya kita murnikan ya, sama seperti agar-agar gitu ya, agar-agar yang sering kita konsumsi itu kan dia mengandung agarose juga, tapi dia kalau agar-agar kan masih belum murni ya, karena ditambahin pewarna, ditambahin yang lain-lain. Kalau ini betul-betul agar murni dia. Agarose itu adalah agar yang sudah dimurnikan. Nah, fungsinya itu adalah untuk memisahkan senyawa makromolekul seperti tadi asam ampeat. eh, Bisa juga untuk memisahkan protein kompleks ya, protein yang jauh lebih besar. Tapi jarang sih ya, karena kan digunakan untuk pemisahan DNA. Biasanya kita menyiapkan larutan agarose itu ya paling besar ya 0,5% per 1% ya. Karena semakin besar konsentrasinya, maka dia akan semakin rapat ya. Yang umum digunakan biasanya 0,5 sampai 1%. Kemudian kita panaskan dalam air mendidih ya, di in boiling water. Lalu kita dinginkan sampai suhu 40 derajat Celcius. Nah, itu baru kita tuangkan ya di dalam alat gel kasetnya itu supaya nanti dia terbentuk gel yang padat gitu. Nah, jadi agar ini ya memiliki struktur seperti ini ya. Kalau kita panaskan, ini kan larutannya dia masih acak gitu ya. Kalau masih baru dilarutkan itu dalam media air atau dalam buffer, dia biasanya masih membentuk struktur yang tidak apa tersusun dengan baik. Nanti setelah dilakukan proses pemanasan gitu ya, nanti dan setelah itu didinginkan, maka nanti akan membentuk struktur seperti ini. Jadi ujungnya nanti dia akan saling berikatan sehingga membentuk pori-pori. Bagaimana elektrolysis DNA ini bekerja? Jadi di sini ada beberapa komponen ya atau reagen yang dibutuhkan. Biasanya yang pertama kita siapkan dulu sampel DNA-nya yang akan kita yang akan kita analisis dengan elektrolysis agarose ya. Kemudian kita siapkan juga DNA ladder atau sampel standar DNA, standar fragmen DNA yang sudah diketahui ya ukurannya. Lalu siapkan gelnya ya dari agarose tadi kita panaskan, lalu kita dinginkan sampai terbentuk gel. Lalu kemudian nanti disiapkan juga larutan pewarna ya untuk memvisualisasikan pergerakan daripada sampel selama dia ada di dalam gel tadi. Itu yang disebut sebagai loading dye ya. Loading dye itu pewarna untuk mengecek pergerakan molekulnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu kapan elektrolysis itu harus dihentikan karena dia nggak boleh keluar dari gel. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga menggunakan pewarna untuk memvisualisasikan DNA setelah proses pemisahan ya di dalam gel. Itu biasanya kita tambahkan dengan
apa namanya itu, eh, eh, etidium bromida atau mungkin senyawa yang lain gitu ya, yang sering digunakan untuk bisa juga bisa pakai apa namanya itu silver stain ya, tapi kalau untuk DNA itu biasanya dia menggunakan apa namanya itu etidium bromida tadi ETBR ya, ya itu senyawanya yang sering digunakan untuk pemisahan. Nah ini hasil pemisahan yang bisa dilakukan ya, ini alat elektropolis gel agaros ya, jadi ditempatkan secara horizontal, kemudian di masing sebelah kiri itu ada elektroda eh, negatif ya, warna putih, yang merah itu adalah yang hitam kan elektroda negatif, yang merah elektroda positif biasanya. Nah, kira-kira kalau kita melakukan elektropolisis DNA itu DNA itu bermuatan positif atau negatif sih? DNA itu kan mengandung gugus fosfat ya. Jadi ada adenosin, guanosin, sitosin ya, timidin dan seterusnya. Itu kan memiliki gugus fosfat masing-masing strukturnya itu. Jadi gugus fosfat itu kan PO4 ya. Berarti DNA sendiri tidak perlu diberikan muatan, dia sudah bermuatan negatif. Nah, dia mengandung gugus fosfat. Nah, karena dia bermuatan negatif, otomatis nanti sampel itu akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Atau dia nanti akan bergerak ke kutub positif ya di sini. Jadi nanti kalau tempelnya ditempatkan di sebelah kiri, dia akan bergerak ke kanan sesuai dengan eh, muatannya tadi. Dia akan bergerak ke kutub yang berlawanan gitu ya. Positif and negatif elektroda to create the electrical currents ya, jadi di situ ada elektroda positif dan elektroda negatif untuk menghasilkan arus listrik ya. Uh, dan arus listrik itu diproduksi dari power supply ya, power supply ini semacam apa namanya manometer atau yang bisa menghasilkan arus listrik lah ya. Nanti dihubungkan elektrodanya itu nanti yang negatif ke yang negatif, yang positif ke yang positif. Dan kalau yang di sini kan positif berarti sampel DNA-nya sebelah kiri, sorry sebelah kanan, dia bergerak ke kiri karena dia kan dari yang negatif ke positif ya. Tapi kalau positifnya sebelah kanan berarti dari sebelah kiri ke kanan ya, tergantung nanti gelnya ditempatkannya seperti apa ya. Nah, dia juga gelnya direndam dalam larutan buffer ya sama, cuman buffernya biasanya beda jenis ya. Kalau untuk DNA maupun protein beda jenis buffernya. Nah, kemudian ini contoh gambar cara kita melakukan proses loading sampel ya. Jadi kita ambil menggunakan micropipette, kemudian setelah itu kita tempatkan di dalam well atau lubang-lubang yang sudah kita siapkan sebelumnya dengan menggunakan cetakan ya. Dan gelnya itu harus terendam di dalam larutan buffer ya supaya nanti dia bisa bergerak ya ke yang perlawanan. Kemudian biasanya ditambahkan juga dengan gliserol itu sebagai pemberat ya sampelnya supaya dia tidak keluar lagi, jadi dia langsung turun ke bawah. Nah, setelah kita loading sampel, jadi DNA fragment itu akan masuk ke dalam masing-masing sumur ya, bagian atas gel tadi. Kemudian setelah itu kita berikan arus listrik ya, supply electrical field ya dari power supply tadi, kita aliri listrik. Nah, setelah itu nanti sampelnya akan bergerak turun gitu ya ke kutub yang berlawanan. Atau bukan bergerak turun ya, bergerak menuju kutub yang berlawanan ya. Kalau di sini kan datar ya, bukan turun ya. Kalau dia horizontal tadi turun, tapi kalau vertikal dia ke arah kutub yang berlawanan. Hasil dari proses pemisahan itu, nah ini contoh ya, ketika sampel itu baru reloading, dia akan bergerak maju ke kutub positif ya, kemudian nanti akan muncul pita-pita proteinnya, di mana ukuran pita DNA itu akan berbeda pergerakannya jika dia memiliki ukuran yang berbeda. Kalau yang ukurannya lebih kecil, ya pasti dia akan bergerak lebih jauh. Smaller DNA fragment move faster than and farther than large DNA fragment. Jadi ukuran DNA yang lebih kecil biasanya dia akan bergerak lebih jauh ya dari posisi awal sehingga nanti dia akan ada di bagian paling ujung biasanya. Ya. Ukurannya paling kecil. Ada yang besar dia akan tertahan di sebelah kirinya gitu.
Nah, ini contoh hasil pemisahan DNA ketika dilakukan proses apa eh, pewarnaan dengan etidiobromida ya, ETBR ini senyawa untuk pewarna proteinnya, sehingga ketika kita masukkan ke dalam UV transilluminator untuk melihat hasil pemisahan DNA-nya, nanti akan bercahaya, dia akan berpendar ketika dikenai sinar UV ya, si DNA. Nah, itu fungsinya ETBR adalah untuk memvisualisasikan hasil pemisahan DNA. Ini contoh hasil pemisahan DNA. Ini ETBR yang digunakan untuk pewarna. Nah, ETBR ini juga eh, bisa langsung dimasukkan di gel, bisa langsung dimasukkan ke eh, buffer, nanti direndam, bisa juga seperti itu. Tapi biasanya paling efektif sih kalau saya sering menggunakan ETBR itu langsung dimasukkan ke dalam komponen gelnya gitu ya. Jadi begitu kita selesai langsung bisa kita lihat di bawah sinar UV. Ini contoh hasil pemisahan DNA-nya ya. Jadi sama seperti protein biasanya untuk mengetahui ukuran dari masing-masing fragmen DNA ini kita bandingkan dengan standar ya. Jadi kalau tadi standar protein, ini standarnya standar DNA yang memiliki ukuran yang berbeda-beda ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, setelah itu baru nanti kita bandingkan kita yang muncul ini dia ada di daerah mana. Yang ketiga, yang B ini ada yang di daerah 8.000, ada yang di daerah 3.000 sekian, ya, ada yang di bawah 2.000. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang disebut sebagai elektroforesis dua dimensi atau 2G elektroforesis. Ini yang paling ini ya, 2D elektroforesis ini alatnya tidak tidak mudah juga kita ini ya, karena di situ ada eh, komponen yang harus dikondisikan pH-nya ya, terutama untuk yang isoelektroforesis. Jadi elektroforesis dua dimensi itu adalah metode yang sering digunakan untuk menganalisis campuran kompleks protein yang diekstrak dari suatu sel atau jaringan atau dari organisme lainnya gitu, yang memang dia masih dalam bentuk kompleks ya, artinya masih masih cukup banyak lah proteinnya gitu ya. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk memisahkannya dengan menggunakan elektroforesis dua dimensi ya. Dan dalam satu metode ini biasanya mampu memisahkan ya secara simultan ribuan protein dalam satu waktu ya, dalam satu kali percobaan itu. Ya, jadi untuk crude extract pun masih bisa dicoba dilakukan pemisahan dengan elektroforesis dua dimensi dibandingkan dengan yang FDSP, dia jauh, dia lebih lebih mudah untuk memisahkan komponen-komponen protein karena dia menggunakan dua tahap ya, teknik pemisahannya, this technique separate protein in two step ya. Jadi dia memisahkan protein itu melalui dua tahap ya. Yang tahap pertama yaitu first dimension is isoelectric focusing. Jadi pada tahap pertama protein dipisahkan berdasarkan perbedaan titik isoelektrik atau isoelectric point ya, PI. Nah, perbedaan titik isoelektrik ini bisa dikondisikan karena tadi medianya itu eh, bisa diatur pH-nya gitu ya, disebut sebagai gradient pH gitu ya. Jadi ada perubahan pH secara bertahap. Nah, perubahan pH secara bertahap itu memungkinkan protein yang memiliki strategi yang berbeda dia akan terpisah dari karena perbedaan pH-nya tadi. Nah, kemudian cara yang kedua setelah dilakukan pemisahan berdasarkan titik isoelektrik, pemisahan protein yang tahap kedua atau ya maka disebut dua dimensi itu karena ada dua kali pemisahan ya. Tahap pertama dari kiri ke kanan, nanti tahap kedua dari atas ke bawah. Ya, second dimension is SDS page polyacrylamide gel electrophoresis. Jadi pada pemisahan yang kedua dilakukan proses pemisahan dengan SDS page ya, sama seperti yang sebelumnya, itu akan memisahkan protein berdasarkan
ukuran molekul. Kalau tadi kan berdasarkan titik isoelektrik, yang kedua berdasarkan bobot molekulnya atau ukuran molekul. Nah, dengan cara ini maka kompleks campuran protein yang mengandung ribuan jenis protein yang berbeda dapat dipisahkan secara relatif ya. Jumlah dari masing-masing protein itu dapat ditentukan. Bahkan kalau kita mau murnikan pun tinggal diambil itunya ya sampelnya. Lalu nanti kita potong ya gelnya lalu kita larutkan kembali. Dicas, jadi harus dicas dulu. Oke, jadi sekali lagi ya, teknik elektroforesis dua dimensi ini menggunakan dua tahapan dalam proses pemisahannya, yaitu menggunakan isoelectric focusing untuk memisahkan protein berdasarkan titik isoelektrik, dan yang kedua pemisahan berdasarkan ukuran atau bobot molekulnya, yaitu menggunakan SD. Nah, jadi tahapan pertama ya dalam elektroforesis dua dimensi ini adalah pemisahan semua jenis protein ya berdasarkan perbedaan titik isoelektriknya. Jadi di sini nanti akan ada gradien pH dari pH yang rendah dinaikkan sampai pH yang tinggi. Nanti protein ini akan bergerak sesuai dengan uh, titik isoelektriknya atau muatan dari masing-masing protein. Ketika dia sudah mencapai titik isoelektrik, dia akan berhenti. Pergerakannya itu akan berhenti ketika pH isoelektriknya sudah tercapai. Ya, makanya nanti kan masing-masing protein memiliki perbedaan pH isoelektriknya ya, sehingga nanti dia akan ada yang bergerak sampai hanya pH 3, misalnya hanya pH 4, ada yang sampai pH 5, ada yang sampai pH 8. Nah, ini pergerakan pertama. Kemudian nanti pergerakan yang kedua itu dilakukan menggunakan eh, perbedaan ukuran molekul gitu ya. Jadi kalau misalnya ada protein yang memiliki titik isoelektrik yang mirip, nanti dia akan saling menempel di daerah yang sama di sini. Bertumpuk lah gitu. Karena dia bertumpuk, maka pemisahan yang kedua itu memungkinkan untuk komponen protein yang memiliki titik isoelektrik yang sama dia akan terpisah karena perbedaan ukuran molekul. Dari sini maka kita akan mendapatkan pemisahan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan SDSP. Jadi tahapan yang kedua di sini SDS sebagai surfaktan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukurannya ya, di mana nanti kalau kita hanya menggunakan elektroforesis satu dimensi itu tidak mampu memisahkan semua komponen protein, terutama protein yang kompleks. Nah, dengan demikian ya, dengan adanya dua tahap ini dia akan jauh lebih memudahkan. Tahapannya seperti apa sih? Jadi tahapan yang sering kita gunakan gitu, artinya pertama kita siapkan ya sampel ini dilarutkan dalam media buffer ya, kemudian nanti setelah itu kita injeksikan ya protein yang kita mau analisis tadi di dalam media yang sudah gel yang sudah dikondisikan ya ininya pH-nya dari pH rendah sampai pH yang lebih tinggi. Kemudian nanti kita lakukan proses elusi ya. Nah, elusi ini nanti menghasilkan broad range of PI strip ya. Jadi ada perbedaan pergerakan protein karena adanya perbedaan titik isoelektriknya dalam PI. Nah, setelah itu nanti baru kita masukkan ke tahapan yang kedua dengan menggunakan SDS, lalu kita lakukan staining ya. Nanti akan muncul spot-spot protein untuk masing-masing sampel ya sesuai dengan ukuran atau bobot molekulnya masing-masing. Sehingga nanti akan muncul titik-titik seperti yang tergambar di sini. Nah, hasil pemisahan ini nanti dilakukan proses pewarnaan juga sama ya. Setelah nanti kita bisa hitung berapa jumlah protein yang muncul dari hasil pemisahan tersebut. Kalau kita ingin identifikasi lebih lanjut jenis proteinnya apa, bisa kita lakukan analisis dengan menggunakan
LCM SMS misalnya ya, kromaterapi cair, spektroskopi massa ya, untuk menentukan jenis proteinnya masuk ke kategori protein apa misalnya ya. Untuk mengidentifikasi lebih lanjut dari titik-titik yang muncul ini, misalnya kita ingin tahu jenis proteinnya apa, bisa kita lanjutkan dengan identifikasi spot tadi menggunakan spektroskopi massa. Jadi dalam elektroforese 2 dimensi ini tahapannya ya, pertama semua ikatan non kovalen antara protein dengan protein ya, misalnya ikatan ionik, ikatan hidrogen, termasuk ikatan disulfida ya, ikatan antara residu sistein itu harus dihancurkan dulu dengan menggunakan agen reduksi biasanya. Nah, proses ini harus bisa mencegah ya, agar protein itu tidak rusak ya, tidak terjadi proteolisis atau terjadi fosforilasi, oksidasi, pemutusan, deaminasi, maka eh, kita menggunakan ya larutan garam dan deterjen ya seperti SDS ya, eh, yang memungkinkan protein itu bisa terdenaturasi tapi dia tidak rusak struktur primernya ya, tetap utuh ya, tidak terdegradasi. Nah, sehingga nanti pada saat dianalisis itu akan tetap menghasilkan data yang valid. Nah, kita harus tetap mengkondisikan protein itu tetap larut ya selama proses pemisahan, baik pada saat isoreduksi maupun pada saat SDSP. Nah, untuk itu maka protein bisa dilarutkan terlebih dahulu ya dengan menggunakan uh, beberapa pelarut campuran antara urea, dan ini bisa juga menggunakan CH, CHAPS ya, atau zwitter ion detergen. Nah, ini buffernya adalah tris base. Kemudian untuk memutuskan ikatan disulfidnya kita menggunakan di triotritol atau DTT ya. Kemudian untuk senyawa-senyawa ampolit biasanya pakai IPG, buffer IPG, supaya dia tetap larut si protein. Kemudian di dalam sampel terkadang ditambahkan juga dengan PMSF ya, penyl methyl sulfonyl prolide. Fluoride ini untuk PMSF ini untuk mencegah ya supaya enzim protease itu tidak bekerja di dalam sampel kita agar dia tidak masuk protein tambahkan. Dan kadang dalam proses analisis juga kita harus lakukan proses filtrasi gitu untuk memisahkan komponen non protein ya, sentrifugasi atau solvent extraction. Nah, ini untuk preparasi sampelnya. Ya. Kemudian setelah itu baru sampel dimasukkan ke dalam medium tadi ya, sebanyak mungkin 2 pikomol di dalam 1 liter ya untuk masing-masing sel kulturnya. Ya, jadi konsentrasi proteinnya sangat rendah sekali kalau kita sudah pisahkan ini ya. Dia hanya membentuk spot-spot seperti ini. Nah, jadi bagaimana metode preparasinya tadi bisa menggunakan teknik ekstraksi, kemudian asam nukleatnya itu dikeluarkan dulu ya, dihilangkan supaya tidak mengganggu juga. Kemudian lakukan vaksinasi ya, lalu kromatografi atau menggunakan teknik-teknik yang lain ya untuk proses pemisahan. Ini kalau kita ingin mendapatkan senyawa protein dalam keadaan yang lebih penuh. Nah, ini contoh alat elektroforese 2 dimensi. Jadi yang pertama kita menggunakan IPG gel ya. IPG gel itu ya untuk iso elektrofocusingnya ya, yang dia sudah dikondisikan pH. Atau yang disebut IEF cell ya, nanti dia masuk sini. Nah, IEF IPG gelnya nanti ditempatkan di bagian atas ya. Di bagian atas ini nanti sampel nanti baru kita loading ya di permukaannya. Kemudian nanti setelah itu baru dilakukan proses pemisahan ya dengan memberikan arus listrik tadi. Kemudian nanti setelah itu kita pertama ya kita rehidrasi dulu ya, kita masukkan gelnya ke dalam air ya. Kemudian nanti masukkan proteinnya dengan menggunakan microsiring ya. Setelah itu
tempatkan gel tadi pada IEF aparatus ya, atau di atas tadi, komponen alat, pisau refocusing-nya ya, itu baru dinyalakan alatnya. Sampai mendapat keseimbangan, nanti masing-masing protein akan terpisah sesuai dengan titik isoelektrik. Nah, hasilnya ya nanti dilakukan proses visualisasi atau deteksinya dengan menggunakan, tadi bisa menggunakan komasi juga sama ya. Komasi itu, eee, sensitivitasnya bisa sampai 100 nanogram ya, kalau ada protein dengan ukuran 100 nanogram itu masih bisa terbaca. Tapi kalau kita mau menggunakan silver stain ya pakai AgNO3 itu jauh lebih lebih sensitif ya, sampai 1 nanogram ya, masih bisa terbaca. Bisa juga menggunakan fluorescent ya, Supro-Ruby itu sampai 1 nanogram juga ya, yang sama seperti silver stain. Jadi ini, titik-titik ini menunjukkan jenis protein yang berbeda setelah dilakukan proses elektroforesis. Ini hasil dari, elektroforesis 2 dimensi. Nah, ini alatnya ya, contohnya seperti ini nanti untuk IPG-nya tadi dimasukkan ke dalam sini, untuk proses pemisahan tahap satunya ya. Setelah itu baru nanti dihubungkan dengan alat, power supply untuk memberikan arus listriknya. Hasilnya ya contohnya nih, hasil pemisahan seperti ini. Kemudian kalau kita mau isolasi senyawa proteinnya, kita bisa potong ya, spot, pickling gel X di sini, ini maksudnya kita ambil bagian protein yang tadi, menjadi target kita yang akan dianalisis ya, diambil pakai semacam alat untuk memotong gelnya ini ya. Mungkin seperti pipa kapiler gitu ya, lebih besar ya. Nah, setelah itu nanti kita larutkan, baru nanti kita analisis lagi dengan LC-MS ya. Ini, tahapannya ya. Jadi tahapan imaging pertama, lakukan, pemisahan, kemudian dilakukan pewarnaan, lalu diukur ya menggunakan densitometer ya atau photoscanner, nanti muncul pita-pita protein ini. Nah, setelah itu nanti dieksklusi, dikeluarkan spotnya, diambil, masukkan ke dalam vial, lalu larutkan lagi menggunakan pelarut. Setelah itu injeksi dengan menggunakan alat LC-MS untuk mengetahui jenis proteinnya itu apa gitu. Ini kalau kita mau mengidentifikasi, protein itu sampai kita ingin tahu jenis proteinnya apa gitu. Ya, biasanya ditandemkan dengan alat LC-MS. Ya, karena untuk LC-MS-nya bisa menggunakan MALDI atau menggunakan ESI, nanti ini bisa dijelaskan di, eee, mata kuliah analisis instrumen ya. Saya kira ini mungkin tidak terlalu, kalau sekarang dijelaskan juga masih agak panjang dan mungkin Anda juga belum terlalu paham ya, apa itu ionisasi, MALDI ataupun ESI ataupun. Nah, jadi hasil dari elektroforesis tadi ya, elektroforesis 2 dimensi tadi biasanya kita bandingkan di dalam, library-nya itu ada yang namanya 2D Gel Database ya. Database itu dari protein yang memang sudah diketahui dari multispesies, dari mamalia, dari yeast, dari plant ya, dari, tanaman, dari bakteri, dari virus, jenis proteinnya itu masuknya ke mana. Nanti kita lihat, homologinya atau kemiripannya, menggunakan database ini ya. Aplikasinya bisa untuk, elektroforesis secara keseluruhan ya, bisa untuk melihat kemurnian dari protein, menentukan ukuran protein, bisa juga untuk peptide mapping ya, untuk memetakan peptida-peptida apa saja yang terdapat dalam satu protein. Beberapa kasus yang terjadi dalam proses elektroforesis ya, mungkin, misalnya, eee, kalau proses, elektroforesis ini tidak terjadi migrasi ya, atau, band-nya mengalami failing, failing itu jadi memanjang gitu, pemisahannya tidak bagus ya. Ini disebabkan oleh apa? Ya, biasanya kalau tidak terjadi migrasi, mungkin instrumennya tidak terkoneksi ya, mungkin arus listriknya tidak nyambung gitu kan. Maka cek, sirkuitnya ya. Kalau, bau elektroforesis pattern ini maksudnya, eee, ada semacam gumpalan-gumpalan gitu ya, dari pita-pita yang
tidak terpisah dengan baik, mungkin ini karena terjadi overheating ya, terlalu panas itu ya, alatnya gitu. Jadi harus dicek kekuatan ionik dari buffernya ya untuk mengurangi pemanasan. Kalau tailing misalnya disebabkan karena adanya konsentrasi garam ya eh, di dalam sampel sehingga terjadi presipitasi. Jadi sampel yang mengandung garam biasanya dia diatur ya konsentrasi pH-nya dan kalau perlu ya garamnya dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian pada saat pewarnaan mungkin bermasalah pitanya tidak nampak dengan jelas atau bahkan mungkin bertumpuk ya atau terlalu banyak, mungkin juga itu karena uh, proteinnya terlalu tinggi yang di loadingnya mungkin terlalu banyak gitu. Ya banyak hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan di sini ya. Apa namanya intinya problem solving dari beberapa kasus yang berkaitan dengan kesalahan dalam analisis elektroforesis ya itu bisa diperhatikan dari tabel yang ada di sini. Baik, terakhir ya, saya minta nanti kelompok 4 mencari satu artikel penelitian, ya apapun topiknya silakan yang berkaitan dengan aplikasi elektroforesis ya. Maksudnya topiknya untuk analisis protein, analisis DNA, terserah yang penting ada penggunaan alat elektroforesis dalam bidang kimia. Kemudian seperti biasa nanti dipresentasikan di kelas dan dibuat makalahnya. Itu untuk tugas kelompok ya. Nah, untuk tugas individu seperti biasa juga Anda diminta untuk membuat resume untuk materi elektroforesis dan dikumpulkan di kolom tugas AIS ya. Nah, itu mungkin terkait dengan penugasan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk presentasinya, elektroforesis ini nanti di plotting waktunya di minggu ke 15 gitu ya. Atau mungkin minggu depan kita kelompok 1 2 dulu yang presentasi. Minggu depannya lagi baru nanti kelompok 3 dan 4 ya digabung dalam satu waktu untuk materi kromatografi gas dan elektroforesis. Baik, itu mungkin beberapa hal yang terkait dengan topik elektroforesis ya. Nanti untuk aplikasinya, contoh-contohnya bisa kita lihat ya, banyak ya di dalam artikel-artikel penelitiannya. Ini secara prinsip dasarnya saja yang mungkin saya angkat ya atau yang saya jelaskan. Kalau nanti misalnya masih ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan terkait dengan alat elektroforesis ini, komponennya atau prinsip kerjanya, silakan ya bisa ditanyakan langsung. Memang kalau pengen lebih paham tuh lebih bagus kalau dipraktekkan ya. Tapi sayangnya kemarin informasi terakhir katanya laboran biologi karena ada kegiatan oase jadi lab itu diliburkan untuk kegiatan praktik. Sayang ya kalau kita bisa lakukan percobaannya secara langsung. Alatnya ada di lab biologi tapi karena waktunya kurang pas jadinya mungkin nanti praktikumnya secara virtual. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak izin bertanya, berarti untuk presentasinya juga dilaksanakan secara online, Pak? Presentasi, ya nanti kita lihat waktunya ya. Kalau di minggu ke-15 itu kira-kira bisa nggak kalau pertemuannya offline ya. Tapi kalau nggak bisa ya paksa nanti online lagi. Saya sih pengennya offline ya kalau memungkinkan. Nanti mungkin Senin minggu depannya lagi itu sebenarnya sudah tidak ada praktikum kan. Karena praktikum Senin yang besok itu hanya untuk kelompok 1-2 itu mungkin masih online. Nah, kelompok 3-4 ya kalau bisa sih offline. Tapi Senin besok juga kalau praktikumnya virtual saya kira nanti presentasinya bisa offline ya. Bisa masuk kelas. Jadi untuk presentasi kita usahakan offline saja.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, maka pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya, sampai bertemu lagi minggu depan. Kita mulai presentasi ya minggu depan untuk kelompok 1 dan 2, dan diusahakan untuk pertemuannya secara offline ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama. Tutup ya.